pada video kali ini saya akan meresensi film yang berjudul Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Riza dengan produser Mira Lesmana dan penulis Salman Aristo, Riri Riza dan Mira Lesmana, berdasarkan Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata. Dalam film Laskar Pelangi diperani oleh Cut Mini sebagai Bu Mus, Ikra Negara sebagai Pak Harfan, Zulfani sebagai Lintang, Ferdian Pelali sebagai Mahar, Feris Yamamu sebagai Ikal Kecil, Matias Mukos sebagai Pak Haji, Slamet Raharjo sebagai Borek, Tora Sudirot sebagai Bu Sukoni, dan Rieke Dia Pitaloka sebagai Bu Muslimah. Film Laskar Pelangi dirilis pada tanggal 26 September 2008 dengan durasi 125 menit. Nah, film Laskar Pelangi merupakan film yang menginspirasi berdasarkan novel terkenal karya Andrea Hirata. Nah, film ini menggambarkan perjuangan anak-anak di desa kecil Belitung untuk meraih pendidikan. Nah, cerita yang kuat, penuh warna dan emosional disampaikan dengan visual yang memukau dan penampilan yang mengesankan dari para pemainnya. Nah, film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan penting tentang kekuatan pendidikan yang tekad untuk mengatasi segala rintangan dalam mencapai cita-cita. Baik, poin yang pertama di sini saya akan mengidentifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosiologi dalam film Laskar Pelangi, di mana saya akan menerangkan tentang konsep yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, dalam film Laskar Pelangi menggambarkan proses sosialisasi dan penyesuaian diri anak-anak muda dari daerah miskin yang masuk ke dalam lingkungan sekolah yang lebih luas dan berbeda. Nah, mereka harus belajar berinteraksi dengan teman sekelas dari latar belakang yang beragam. Nah, belajar norma-norma sosial baru serta menyesuaikan diri dengan aturan dan tata tertib sekolah. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana pendidikan berperan penting dalam membentuk kepribadian perilaku sosial anak-anak tersebut. Yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Nah, dalam konteks pendidikan, peranata dan stratifikasi sosial tercermin dalam perbedaan perlakuan dan kesempatan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari berbagai latar belakang sosial. Di dalam film ini kita melihat bagaimana anak-anak dari keluarga miskin harus berjuang ekstra keras untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mapan. Nah, hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan yang merupakan dari struktur sosial yang ada. Yang ketiga, mobilitas sosial. Film ini juga menggambarkan tema mobilitas sosial melalui perjalanan anak-anak muda dari keadaan miskin ke arah pendidikan yang lebih baik. Nah, mereka berusaha mengubah nasib mereka melalui pendidikan, mengejar cita-cita mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Nah, ini menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi suatu jembatan untuk meraih kesempatan hidup yang lebih baik dan meningkatkan status sosial seseorang. Nah, yang keempat, perubahan sosial. Nah, dalam film Laskar Pelangi menggambarkan perubahan sosial yang terjadi melalui pendidikan. Nah, melalui kegigihan dan semangat anak-anak Belitung dalam mengejar pendidikan, mereka berhasil menginspirasi dan mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Nah, perubahan ini hanya terjadi dalam kehidupan individu mereka sendiri, tetapi juga dalam komunitas mereka secara keseluruhan. Nah, ini menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi katalisator untuk perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Baik, poin kedua menyebutkan dari dan hingga menit keberapa aktor film sedang melakukan yang pertama,
sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, pada menit ke-5 29 detik sampai 18 menit 52 detik terjadi sosialisasi dan penyesuaian diri yang ditunjukkan oleh para karakter utamanya seperti Ikal, Lintang, Mahar, dan yang lainnya. Nah, ketika mereka pertama kali masuk ke sekolah SD Muhammadiyah, meskipun awalnya merasa canggung dan tidak nyaman, mereka belajar untuk berinteraksi dengan teman-teman sekelas dan guru-guru mereka. Nah, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah yang sederhana dan kurangnya fasilitas belajar yang memadai. Nah, yang kedua, Pranata dan stratifikasi sosial. Nah, dalam film Laskar Pelangi, Pranata dan stratifikasi sosial melalui hubungan antara keluarga Ikal dan Aling. Keluarga Ikal meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, memiliki keinginan dan tekad untuk mengubah nasib mereka melalui pendidikan. Nah, di sisi lain, Aling mewakili lapisan masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi, namun tidak mampu mengatasi masalah keluarganya yang konflik. Nah, yang ketiga, mobilitas sosial. Nah, dalam film Laskar Pelangi terjadi juga melalui perjalanan karakter-karakter utama seperti Ikal dan Lintang dari latar belakang ekonomi yang rendah menuju pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Nah, awalnya mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit di Belitung Timur. Nah, tetapi melalui ketekunan dan tekad mereka, mereka berhasil meraih kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, proses ini mencerminkan mobilitas sosial vertikal di mana individu-individu bergerak ke atas dalam struktur sosial dari lapisan masyarakat yang rendah ke lapisan yang lebih tinggi melalui pendidikan dan usaha yang keras. Yang keempat, perubahan sosial. Nah, dalam film Laskar Pelangi menggambarkan perubahan sosial yang terjadi di Belitung Timur yang dipicu oleh keberhasilan sekolah SD Muhammadiyah dalam ujian nasional. Nah, keberhasilan tersebut menginspirasi masyarakat setempat untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada pendidikan serta mendorong pemerintah setempat untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru-guru. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana keberhasilan individu atau kelompok dalam meraih prestasi dapat memicu perubahan sosial yang lebih luas dan dalam masyarakat. Baik, poin yang ketiga saya akan menjelaskan mengapa aktor tersebut melakukan yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, aktor tersebut melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri karena karakter yang mereka perankan berada dalam lingkungan baru seperti sekolah, di mana mereka harus belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, ini sangat penting bagi karakter untuk dapat berhasil dalam lingkungan mereka. Nah, yang kedua, pranata dan stratifikasi sosial. Nah, aktor melakukan pranata dan stratifikasi sosial karena karakter-karakter dalam film tersebut mengalami perlakuan yang berbeda berdasarkan status sosial mereka. Nah, mereka mungkin menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan mereka karena perbedaan sosial, dan aktivitas mereka dalam film ini mungkin mencerminkan perjuangan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Nah, yang ketiga, mobilitas sosial. Nah, aktor mungkin melakukan mobilitas sosial karena karakter yang mereka perankan berusaha meningkatkan suatu sosial mereka melalui pendidikan. Nah, mereka mungkin mengejar peluang-peluang pendidikan yang lebih untuk meraih kehidupan
yang lebih baik dan meningkatkan status sosial mereka di masyarakat. Nah, yang keempat, perubahan sosial. Nah, aktor melakukan perubahan sosial karena karakter-karakter dalam film tersebut berusaha untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat mereka melalui pendidikan. Nah, mereka mungkin menginspirasi orang lain di sekitar mereka untuk menghargai pendidikan dan berjuang untuk perubahan yang lebih baik dalam sistem pendidikan atau masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aktor tersebut melakukan yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, menampilkan proses sosialisasi dan penyesuaian diri karakter mereka dengan berbagai cara, seperti menunjukkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang mencerminkan kebingungan atau kegembiraan dalam menghadapi situasi baru. Nah, mereka juga mungkin menunjukkan interaksi dengan karakter lain di sekitar mereka, mulai dari ketidaknyamanan awal hingga akhirnya merasa lebih nyaman dan akrab dengan lingkungan mereka. Yang kedua, pranata dan stratifikasi sosial. Nah, aktor dapat menampilkan pranata dan stratifikasi sosial melalui dialog, tindakan, dan interaksi mereka dengan karakter lain. Mereka mungkin menampilkan ekspresi frustasi atau kesulitan saat menghadapi perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi berdasarkan status sosial mereka. Selain itu, mereka juga mungkin menampilkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial. Nah, aktor dapat menampilkan mobilitas sosial dengan menampilkan perubahan karakter dari keadaan awal yang mungkin lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi dalam interaksi sosial. Nah, mereka mungkin menampilkan ketekunan dan tekad untuk meningkatkan pendidikan mereka dan mencapai cita-cita mereka, serta menunjukkan perjuangan mereka melalui rintangan-rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan menuju mobilitas sosial. Yang terakhir, perubahan sosial. Nah, aktor mungkin menampilkan perubahan sosial dengan menunjukkan bagaimana karakter mereka mempengaruhi orang lain di sekitar mereka untuk berubah atau untuk melakukan tindakan yang menghasilkan perubahan sosial positif. Mereka mungkin menampilkan inspirasi kepemimpinan atau perjuangan untuk memperjuangkan perubahan yang mereka yakini dan menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan mereka membawa dampak positif pada masyarakat mereka. Baik, selanjutnya kesimpulan dari film Laskar Pelangi yang mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak di Belitung Timur dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hidup di tengah keterbatasan ekonomi dan sosial. Nah, dengan semangat, kecerdasan, dan tekad yang kuat, mereka berusaha mengubah nasib mereka dengan mewujudkan impian mereka untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.